La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad telah mendakwahkan diri sebagai Imam Mahdi dan Al-Masih yang dijanjikan di akhir zaman. Salah satu bukti akan kebenaran beliau adalah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad tetap bertahan dan diberikan keselamatan oleh Allah Ta'ala setelah pendakwahan beliau ini. Beberapa kitab suci seperti Al-Quran dan juga Alkitab telah memberikan janji bahwa jika ada orang yang membuat pendakwahan palsu atau mengaku-ngaku telah menerima wahyu dari Allah Ta'ala padahal tidak, dengan tujuan untuk menyesatkan umat manusia, maka ia akan mendapatkan kehinaan, yaitu terbunuh. Terkait dengan Rasulullah SAW saja, Allah Ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Quran, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la'akhadna minhu bil yamin summa laqata'na minhul watin. Dan sekiranya ia mengada-ngadakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya kami akan menangkapnya dengan tangan kanan, kemudian tentulah kami akan memotong urat nadinya. Orang-orang yang benar-benar berasal dari Allah, maka ia akan mendapatkan dukungan dan pertolongan dari Allah. Tetapi orang-orang yang mengaku-ngaku berasal dari Allah, maka ia akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala sendiri. Dari ayat tadi selintas bahwa janji itu seakan hanya tertuju untuk Rasulullah SAW semata, tetapi pada dasarnya prinsip ini juga berlaku untuk setiap orang yang mengaku-ngaku telah mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama di dalam tafsir-tafsir mereka. Karena tidak mungkin terhadap sosok Nabi Muhammad SAW saja yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Jika beliau itu palsu, maka Allah Ta'ala tidak akan segan membinasakan beliau. Maka apalagi kepada orang-orang selain beliau yang merupakan manusia biasa, tentu Allah Ta'ala tidak akan membiarkan mereka. Atau malah tidak akan mendukung mereka juga. Kemudian karena umur Rasulullah SAW setelah menerima wahyu adalah sekitar 23 tahun, maka secara umum dapat diketahui bahwa tidak akan ada seorang pendakwah palsu yang akan dapat hidup dalam jangka melebihi 23 tahun tanpa adanya hukuman berat dari Allah Ta'ala. Selain itu, prinsip ini ternyata juga tercatat di dalam Alkitab. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperingatkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Dalam kitab Ulangan 18 ayat 20. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad telah mengaku mendapatkan wahyu ilahi pada tahun 1876. Tetapi beliau tidak mengalami kematian yang mengerikan atau dihukum oleh Allah Ta'ala. Melainkan beliau telah meninggal secara wajar pada tahun 1908, 31 tahun setelah pendakwahan beliau telah mendapatkan wahyu. Jadi ini juga merupakan tanda nyata akan kebenaran beliau. Karena jika beliau adalah pendakwah palsu, maka tentu Allah Ta'ala sesuai dengan janjinya akan menyergapnya dan akan membunuhnya sebelum beliau mencapai misi 23 tahun setelah pendakwahannya. Artinya beliau tidak akan dapat hidup lebih dari jangka 31 tahun. Jika ada orang yang tetap menolak bahwa tanda kebenaran Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam ini dan tetap bersikeras menyebutnya palsu, maka tampaknya hal itu sama saja ia menganggap bahwa Allah Ta'ala telah abai dan tidak menepati janjinya sendiri
seperti yang disebutkan di dalam ayat tadi. Na'udzubillah min dzalik.